Yang kedua ini tentang sifat Allah, bermula dari WhatsApp yang sampai kepada saya, maka saya tuliskan di mukadimah itu. Intinya begini, di dalam WhatsApp itu seseorang mengatakan, Anda kan di mana-mana menjelaskan di dalam memahami sifat Allah harus sesuai dengan dhahirnya nas, harus sesuai dengan dhahirnya teks, tidak boleh ditakwil, tidak boleh dipahami dengan mengalihkan ke makna lain, harus apa adanya sesuai dengan teks. Allah punya dua tangan, Allah punya dua tangan. Allah punya wajah, Allah punya wajah. Nabi mengatakan Allah turun setiap sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Allah turun setiap sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Allah tertawa, Allah tertawa. Allah murka, Allah murka. Allah punya kaki, Allah punya kaki. Allah punya dua mata, Allah punya dua mata. Harus dipahami sesuai dengan teorinya teks. Itu kan di mana-mana Anda menyampaikan demikian. Kemudian lebih lanjut dia mengatakan, sekarang saya mau bertanya, ada hadis yang berbunyi, kalau Anda sholat jangan meludah di arah kiblat, jangan meludah di hadapan Anda, karena Allah berada di hadapan orang yang sholat. Tolong jawab sesuai dengan kaedah Anda, jangan ditakwil. Allah di hadapan orang sholat apa di atas arsy? Tolong jawab dan jangan ditakwil. Karena di mana-mana Anda menyampaikan, memahami sifat Allah harus apa adanya. Allah di atas arsy, Allah di atas arsy. Sekarang ini hadis, tolong dijawab dan jangan ditakwil. Pahami sesuai dengan kaidah Anda. Allah di atas arsy apa di hadapan orang yang sholat? Maka kita angkat sebagai permasalahan yang kedua. Ringkasnya kita sampaikan di sini penjelasannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Apa susahnya memahami sesuai dengan dhahirnya nas? Di mana bicara tentang sifat Allah harus dengan dhahirnya nas. Allah di atas arsy, Allah di atas arsy. Terlalu banyak di dalam Al-Quran. Ada 7 ayat yang Allah menginformasikan dirinya di atas arsy. Misalnya dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman di atas arsy istawa. Kemudian Nabi bersabda, ketika orang sholat jangan meludah di hadapannya di arah kiblat, karena Allah berada di hadapan orang yang sholat. Apa susahnya memahami apa adanya Allah di hadapan orang sholat? Enggak ada susahnya, pahami apa adanya. Dan tidak bertentangan Allah di atas arsy dengan Allah di hadapan orang sholat, tidak bertentangan. Begini, ini saya rangkum dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dari Syekh Utsaimin. Coba lihat matahari terbit. Anda lihat matahari terbit. Saya bertanya kepada Anda, di mana matahari? Di mana matahari? Matahari ada di hadapan saya. Iya, matahari ada di hadapan Anda. Aslinya dia itu di mana? Di mana aslinya? Di mana aslinya matahari? Di atas. Aslinya di atas. Lah itu baru makhluk. Anda melihat sendiri, Anda melihat sendiri, Anda menyaksikan sendiri. Anda kalau ditanya di mana matahari, di hadapan Anda. Lagi terbit jelas, kalau lagi siang kan panas ya. Lihat matahari nanti silau. Lagi baru terbit. Di mana matahari? Di hadapan Anda. Ya di hadapan Anda. Aslinya di mana? Di atas. Lah itu baru makhluk. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga kata Syekh Utsaimin. Lah itu makhluk. Keberadaannya di atas, tetapi manusia bisa merasakan ada di hadapannya. Apalagi Allah, Zat yang maha berkuasa, dia di atas arsy.
Kemudian Allah berkuasa ketika orang salat ada di hadapannya. Apa susahnya bagi Allah? Matahari saja makhluknya bisa. Aslinya di atas, tapi manusia bisa merasakan ada di hadapannya. Nah, ini jawaban untuk orang yang bertanya tadi. Dan memang para jamaah rahimakumullah, di dalam pembahasan akidah yang banyak orang tergelincir itu diantaranya pada 2 bab. Kebanyakan kaum muslimin tergelincir dalam masalah akidah itu di 2 bab. Yang pertama tentang nama dan sifat Allah, yang kedua di bab takdir. Banyak orang yang tersesat di dalam bab takdir sehingga mereka secara pembagian besar terkelompokkan menjadi 2 kelompok, Jabriyah dan Qadariyah. Sebagaimana di dalam bab nama dan sifat Allah juga mereka tersesat. Ada yang dengan pemahaman Jahmiyah meniadakan nama dan sifat bagi Allah. Allah nggak punya nama, Allah nggak punya sifat. Jahmiyah. Ada yang dengan pemahaman Mu'tazilah, Allah punya nama, tapi Allah nggak punya sifat. Nama-nama Allah punya, tapi Allah nggak punya sifat. Padahal lo jelas Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir. Ini kan nama-nama tersendiri yang mengandung makna, yang masing-masing mengandung makna yang otomatis merupakan sifatnya. Tapi orang Mu'tazilah memahami nama-nama ini nama-nama tanpa makna, karena mereka memahami Allah punya nama, nggak punya sifat. Itu Mu'tazilah. Yang ketiga Asy'ariyah, yang paling mending dari kelompok 3 ini, 3 kelompok ini. Asy'ariyah paling mending, meyakini Allah punya nama dan punya sifat, tetapi sebagian sifat harus ditakwil, sebagian sifat diimani dengan cara ditakwil dulu. Lah ini Asy'ariyah. Ketika Allah menyatakan di atas arsy, enggak mau istawa dipahami sebagaimana makna istawa, yaitu ala wartafa, tinggi di atas. Enggak mau, harus ditakwil. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Tuhan kita turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Enggak mau mereka memahami apa adanya. Tuhan kita turun, enggak mau ditakwil. Yang turun bukan Tuhan kita, yang turun rahmatnya Tuhan kita. Jadi nyata-nyata hadisnya berbunyi yanzilu rabbuna, Tuhan kita turun, tapi sama mereka nggak mau dipahami apa adanya, harus ditakwil, sehingga mereka memahami yanzilu rahmatu rabbina, turunlah rahmat Tuhan kami. Nah, ini tersesat para ulama. Wis ambil yang populer saja wis. Semua kita kan sangat mengenal baik 4 madhab, madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Mereka perbedaannya itu di dalam masalah furu'iyah, masalah fikih. Dalam masalah akidah enggak ada perbedaan sama sekali. Tentang sifat Allah mereka mengatakan dengan redaksi yang berbeda-beda, amirruha kama ja'at. Seluruhnya mengatakan demikian, amirruha kama ja'at. Biarkanlah sifat-sifat Allah itu sesuai dengan zahirnya. Allah punya 2 tangan, Allah punya 2 tangan. Allah punya wajah, Allah punya wajah. Allah punya kaki, Allah punya kaki. Allah punya 2 mata, Allah punya 2 mata. Sebagaimana zahirnya nas. Semuanya mengatakan demikian. Dengan tidak mentakwil, dengan tidak mentaktil, dengan tidak mentakif, dan dengan tidak mentamtil, tanpa mengubah maknanya, tanpa membatalkan, menolak, meniadakan,
tanpa membagaimanakan dan tanpa menyerupakan. Yang jelas Allah punya dua tangan sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Allah turunnya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Allah punya dua mata, dua penglihatan sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Nggak pernah sama dengan makhluknya. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Lo penamaannya saja sama. Orang manusia punya dua tangan, Allah punya dua tangan. Tapi dua tangan Allah tidak pernah sama dengan dua tangan manusia. Sama saja penyebutannya. Penamaan yang sama tidak melazimkan hakikatnya sama. Penamaan yang sama tidak melazimkan hakikatnya sama. Sering kita ambil contoh, misalnya ini Masjid Thaibah, coba dihitung ada berapa daun pintu. Ini Masjid Thaibah ada berapa daun pintu, coba dihitung berapa daun pintu. Kemudian kita bilang, yuk jalan-jalan ke kebun bibit di Beratang. Masya Allah, pohonnya itu daunnya rindang-rindang. Pohonnya daunnya rindang. Ada penamaan yang sama, daun pintu, daun pohon. Sama-sama penamaan daun, sama daun. Tapi daun pintu dengan daun pohon hakikatnya jauh berbeda. Padahal ini masih sama-sama makhluk. Penamaan yang sama, hakikatnya berbeda. Lalu bagaimana antara Allah Al-Khaliq dengan kita makhluk? Allah punya dua tangan, manusia punya dua tangan, sudah pasti hakikatnya enggak sama, sudah pasti. Jadi amiruha kama ja'at. Ada ulama lain yang mengatakan intinya ungkapannya beda-beda tapi maknanya sama. Yang populer amiruha kama ja'at, pahamilah sebagaimana tuhirnya nas. Ada ulama yang mengatakan sifat-sifat Allah yang Anda baca di dalam Al-Quran, maka tafsirnya adalah apa yang Anda baca itu. Sifat-sifat Allah yang Anda baca di dalam Al-Quran, maka tafsirnya adalah apa yang Anda baca itu. Anda membaca apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekalah wajah Tuhanmu. Yaitu tafsirnya Allah punya wajah. Ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan biyadai, kedua tanganku? Ya itulah tafsirnya. Jadi Anda membaca apa? Nah itulah tafsirnya. Jadi dohirnya nas. Nah ini yang banyak kaum muslimin tergelincir. Yang lalu sudah kita sampaikan. Yang tersebar di Asia, khususnya Indonesia, bab nama dan sifat Allah merujuk kepada rumusannya Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Yang rumusan itu yang sudah kadung tersebar sampai Indonesia, dia telah mentaubatinya. Di dalam beberapa buku, diantaranya adalah Al-Ibanah. Di antara ungkapan dia, saya menghilang dari hadapan kalian karena merenungi perkara yang dalam pandangan saya batil ternyata hak, dan perkara yang dalam pandangan saya hak ternyata batil. Dan apa yang Imam Ahmad katakan, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah istiwa di atas arsy, maka aku mengatakan sebagaimana Imam Ahmad. Apa yang Imam Ahmad katakan? Allah punya dua tangan, maka aku katakan Allah punya dua tangan. Aku berlepas diri dengan rumusan-rumusanku yang selama ini aku bikin, sebagaimana berlepas dirinya aku dari baju ini. Beliau melepas baju, dibuka, aku berlepas diri sebagaimana aku melepas baju ini. Tetapi kemudian rumusan akidah yang telah ditobati sudah kadung tersebar di dunia, dan dengan pedenya sebagian mereka mengatakan kami menganut fikih Syafi'i tetapi berakidah
Asy'ari. Loh kenapa akidahnya nggak Syafi'i juga? Nggak, Syafi'i urusan fikih saja, akidah ke Asy'ari. Seakan-akan Imam Syafi'i bukan ulama. Seakan-akan Imam Syafi'i bukan ulama. Ulamanya ulama. Lah kalau bab fikih tentang ibadah zahir dibahas secara rinci demikian rupa, masalah suci badan, suci pakaian, suci tempat, masa masalah akidah tidak dibahas. Nah itu di situ mereka membuat kontradiktif. Dan Imam Syafi'i berakidah sebagaimana para sahabat yang sekarang ini kita berusaha sekuat tenaga untuk menempuhnya di dalam asma dan sifat Allah. Amiruha kama ja'at, pahamilah sesuai dengan zahirnya nas.